Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau bedah atau review toko yang ke-114. Ngopi dulu teman-teman. Ke-114, ini sudah 114 pekan saya ngemeng-ngemeng, saya ngomentarin toko dari sisi front end, kadang juga ngomentarin bisnis. Ya intinya kita studi kasus sih. Saya studi kasus buat saya sendiri dan saya bikin kontennya mudah-mudahan ada insight buat yang nonton. Insya Allah segmen ini jam 19.30 buat saya sih seru sih. Karena ya studi kasus. Studi kasus ya kadang ada konteks yang pernah dibahas di video yang lain. Ya jadi ya studi kasus, namanya juga studi kasus ya. Yang mau dibedah tokonya cek aja di ganirozaki.com nih, di website ini nih. Cek aja di situ ada Google Formnya. eh ada yang berbayar, ada yang gratisan. Yang gratisan insya Allah bisa masuk ke segmen ini, tapi saya nggak janji ya kapan bisa dibedah. Kalau yang berbayar harganya lumayan, tapi insya Allah bisa ngebuka blind spotnya teman-teman. Bukan karena saya paling jago, tapi alhamdulillah saya udah banyak banget lihat seller center, ya setidaknya insting saya kebangun dan mempercepat proses belajarnya teman-teman, insya Allah. Oke, cek aja di ganirozaki.com. Alhamdulillah. Dan nah, video ini saya mau bedah toko namanya Rain Zakul. Namanya Rain Zakul. Jualannya tas wanita ya, pouch-pouch gitu teman-teman. Ini komentarnya panjang banget, seru nih. Saya baca, mungkin ini banyakan baca komentarnya ini untuk video ini ya. Ya, Rain Zakul namanya Mbak Dwi Pratama, Mas Dwi Pratama. Saya mulai membuka toko di Juli 2024 dan aktif upload produk di pertengahan Juli. Oke, baru nih. Belum belum 5 bulan ya. 4 bulanan lah. Pada awal Juli, saya aktif meminta bantuan teman-teman melakukan orderan dengan modal saya sendiri dengan tujuan mendapatkan penilaian produk dan produk terjual. Family order. Ini kalau kalau dengan modal saya sendiri ini sayang sih ya nggak apa-apa juga sih sebetulnya. Ini agak-agak jalur hitam ya, cuman kalau kalau nyuruh orang lain beli pakai uangnya dia, itu namanya bukan fake order, itu namanya marketing 1.0, itu namanya salesman. Kalau berhasil kayak gitu ya bagus, dapat ulasan dia, dapat duit dia, dan latihan untuk jualan beneran. Dan belum lagi nanti dapat feedback yang insya Allah kalau kalau teman sendiri mungkin lebih jujur dalam tanda kutip. Oke. Terus sejak awal sudah mulai beriklan dengan budget harian antara 25 sampai 50 ribu tergantung traffic. Jika traffic meningkat, saya menaikkan anggaran. Good. Belum tentu. Jika traffic meningkat, saya meningkat anggaran. Belum tentu. Kalau trafficnya naik, ternyata ruasnya jelek atau hasilnya jelek, naikin anggaran belum tentu jadi bagus loh. Hati-hati. Ini juga banyak salah kaprah. Kurang tepat lah, kurang tepat kaprah. Kok kurang tepat? Gak enak banget. Kurang tepat, ya kurang tepat lah menurut saya. Kalau misalkan ketika iklannya loyo makin digas budget, itu belum tentu solusi. Solusinya mungkin hal lain, karena kalau ternyata iklannya memang jelek, menargetkan orang yang salah, makin digas ya makin jelek. Hati-hati. Iklan itu seperti mikrofon ya teman-teman, seperti megafon ya. Kalau megafon tuh ya a yang makin mengeraskan suara kita, ya mikrofon. Kalau suara saya jelek di mikrofonin tetap jelek, nggak mungkin jadi bagus. Iklan itu seperti itu, oke? Lanjut, ini komennya panjang banget. Pada bulan Oktober, traffic rata-rata mencapai 400 pengunjung per hari. Ini luar biasa, gara-gara fake order dan iklan segini, 400 pengunjung per hari itu lumayan. 4 bulan menurut saya prestasi, bagus. 4 bulan 400 pengunjung per hari, iklan cuma 20 sampai 50 ribu, bagus. Jadi untuk yang nanya fake order tuh efektif atau enggak, saya bisa katakan efektif. Fake order, entah family order, fake order, eh, friend order, faksa order, itu efektif untuk ngakalin algoritma. Tapi kalau masalah fake yang pakai ngebohongin gitu ya, itu balik lagi ke moral masing-masing. Tapi kalau secara teknikal efektif karena itu memberikan sinyal kepada algoritma, oh ini produk sesuatu. Ini toko baru udah ada konversi, ini produknya sesuatu, jadinya ngasih sinyal ke algoritma. Ini buktinya ya, si masnya ngaku seperti tadi. Sampai dia bikin rangkuman total orderan. Agustus 113, keren. September 266, keren. Oktober hingga 17 Oktober 192 orderan. Ini baru 4 bulan segini, keren sih menurut saya. Penjualan saat event 99 19 orderan, 10 46 orderan. Ya oke.
Ini kan udah include di sini ya, udah include di sini ya. Oke. Data capaian iklan, biaya iklan Agustus 1,5 juta, ROAS 1,7. Oke, September biaya iklan 1,3, ROAS 6,6. Keren ya. Keren. Oktober iklan 711, ROAS 9,1. Wah, ini sih udah keren. Pertanyaan saya, oke, ini keren. Apakah dengan rata-rata 8 sampai 14 orderan per hari bulan September dan Oktober sudah dianggap performa yang baik? Kenaikan orderan sangat tinggi hanya pada bagus. Apakah sudah baik? Menurut saya ini keren. 4 bulan segini keren. Asli keren. Target saya tuh sebetulnya kalau saya bikin toko baru ya, saya kan peternak toko. Target saya tuh di 6 bulan tuh 1 order per hari. Target saya, dan kadang berhasil, kadang gagal. Tingkat keberhasilannya 50% lah. Saya berani bilang gitu. Ini si masnya udah bisa nih ya. Mana tadi kita ke atas. Nih, September 266 order, berarti kan lebih dari 1 order per hari. Ini keren. 2. Apakah ketersediaan stok varian warna yang sering ditampakkan ke keranjang mempengaruhi performa iklan? Saya merasa saat stok tipis, traffic dan orderan di produk tersebut juga menurun. Yes, jelas, ini jelas. Karena kan algoritma tuh kan AI ya, artificial intelligence. Artificial intelligence tuh dia berusaha untuk seperti manusia lah, untuk berusaha seperti manusia, untuk memberikan experience yang selogik mungkin di mata manusia. Walaupun AI ya simplifikasinya gitu ya. Tapi AI itu panjang. Nah, jadi kalau misalkan gini nih ya. Kan karena tadi kaidahnya gitu ya. AI itu artificial intelligence itu manusia maksudnya ya. Dia mencoba menyerupai manusia. Sekarang gini, kalau ada toko nih, ada toko jualan. Orang tuh nyari ke toko itu untuk nyari varian A, varian best sellernya. Datang nggak ada, kosong. Orang kesel nggak? Kesel. Nggak mau lagi kesini ya. Jauh-jauh ternyata kosong. Algoritma juga gitu. Algoritma marketplace juga pasti gitu. Kalau ternyata orang datang, ternyata variannya kosong, dia nggak jadi engage di situ, nggak jadi check out, itu sinyal jelek buat algoritma. Jadi pastikan kalau bisa stoknya ada terus. Ini tokonya lagi growth kayak gini, ini wajib banget stok. Karena sepenglihatan saya, toko lagi growth gini, banyak kejungkilnya tuh bukan karena iklan. Bukan karena iklan serius, tapi karena stok. Percaya sama saya. Jadi kalau teman-teman fasenya lagi growth, apalagi toko baru, iklan no problem. Saya yakin teman-teman iklan ya paling boncos sekali 2 kali, evaluasi terus, boncos sedikit nggak apa-apa. Tapi stok, kalau stoknya sampai kosong, apalagi berhari-hari atau berminggu-minggu, itu fatal banget. Hati-hati ya teman-teman. Saya saat ini menggunakan anggaran iklan dari uang pribadi untuk bisa mengevaluasi hasil penjualan selama 6 bulan. Apakah ini keputusan yang tepat? Uang pribadi, mungkin poinnya uang pribadi ya nggak apa-apa, memang uang pribadi, cuma dipisah aja, maksudnya bukan dipisah, dicatat aja udah berapa sih keluar uangnya, nanti kalau udah saatnya ngambil untung bayar ke diri sendiri, jadi dicatat, pastikan tercatat aja dulu, oke? Panjang teman-teman. 3. Berdasarkan pengalaman masnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 50-100 orderan per hari di luar event besar seperti 99 atau 10-10? Ini susah. Toko saya aja nggak nyampe segitu. Berarti saat ini ya, berarti butuh 6 tahun. 6 tahun pun belum berhasil. Dulu saya sampai 1000, alhamdulillah ya. Tapi menurun, alhamdulillah sekarang stabil di sekitar 50 lah, 50-an. Ya berarti butuh 6 tahun. Tergantung. Tapi sepengalaman saya setahun bisa. Asalkan ya itu tadi stoknya tadi dan memanfaatkan momentumnya tadi. Catatan, wah panjang. Ini udah 9 menit. Saya lebih banyak menggunakan iklan GMV Max mulai aktifnya September, oke, karena ada peningkatan order dan biaya lebih murah, walaupun saya merasa ada kekurangan pada metode ini. Saya juga menjalankan iklan manual untuk meningkatkan traffic. Ini adalah pengalaman pertama saya berjualan, jadi masih banyak trial and error, sehingga butuh bimbingan dari masnya agar terus bertumbuh. Bagus, lanjutkan aja. Nggak bisa dibilang manual bagus semua, enggak. GMV Max bagus semua, enggak. Harus di testing. Iklan tuh testing. Jadi kalau jodohnya manual, ya manual aja. Kalau si produk itu jodohnya manual, ya manual aja. Kalau ternyata jodohnya GMV Max, ya GMV Max aja. Itu tuh cuma fitur aja ya. Jadi teman-teman jangan merasa ada satu fitur yang pasti benar
berhasil. Enggak, saya yakin enggak gitu untuk semua toko, entah di TikTok, atau di Shopee, entah di Meta, enggak gitu. Ada di Meta yang produknya cocok pakai form, ada yang produknya cocok pakai chat TWA, ada. Di TikTok juga sama, ada yang cocok pakai live, ada yang cocok pakai VT, ada yang cocok di PSA ya, produk shopping ads itu ada. Jadi jodoh-jodohan dalam tanda kutip. Kita harus testing. Digital marketing itu eksperimen, evaluasi, eksperimen, evaluasi, eksperimen, evaluasi. Simple. Lanjutkan yang bagus, buang yang jelek. Wow, sudah 10 menit. Ini balas komennya aja. Kita lihat tokonya ya teman-teman. Ini saya sudah nulis beberapa komen saya. Ini tokonya keren teman-teman, dari Pontianak, bayangkan. Dari Pontianak bisa segitu orderannya ya. Ini tokonya nih baru 4 bulan, udah 394 penilaian dengan jumlah orderan yang beliau sebutkan tadi ya. Wah, ini udah 11 menit teman-teman. Padahal saya berusaha under 10 menit. Jadi mohon maaf. Terus saya lihat lagi judulnya kurang dari 100. Ini sayang sih. Sayang, walaupun ini tokonya udah bagus, tapi saya lihat ini si produk-produknya judulnya kurang dari 100. Sayang. Ada fasilitas yang dikasih Shopee maksimum 100. Manfaatkan sih menurut saya, bisa nyimpen banyak keyword di situ, bisa ditambah lagi. Nah, cuman karena udah bagus tokonya, hati-hati. Saran saya kalau mau ngejar leveraging, memanfaatkan fasilitas tadi ya, 100 karakter tadi, startnya jangan dari yang bestseller ya, start dari non bestseller dulu aja. Atau bahkan yang bestseller nggak dirubah sama sekali nggak apa-apa, karena kan ini udah terbukti bagus ya. Ini mulai dari yang nggak pernah terjual lah, yang ulasannya 0 misalkan. Dicicil aja, misalkan seminggu 1 atau seminggu 2. Nih yang dari sini dulu coba kejar ke 100 karakter, biar ya memanfaatkan fasilitas dari Shopee aja sih. Lalu terakhir komentar saya, ini base-nya bestsellernya ya. Si bestsellernya ini tadi saya sudah coba kepo-kepoin, kayaknya ada peluang untuk ganti kolam ke yang lebih mahal. Ini produknya nih, ini bestsellernya harganya main di 33.000 ya, 34.000. Nih dikirim dari kota Pontianak. Keren ya teman-teman, keren. Ini tadi saya kepoin, saya pakai tool saya untuk ngecek produk serupa ya, sama bisa ngecek positioning juga. Saya kepoin, ini memang di kolam yang nih, kalau pakai tool saya bisa kelihatan. Memang di kolam di pricing 12.000 sampai 20.000. Ini si kolam produknya. Jadi di produk serupa produk ini rata-rata orang jual di 12.000 sampai 20.000, dan saran saya cobain ganti kolam ke, nah tadi saya udah nemu nih produknya mirip. Nah, ini nih produknya mirip nih. Saya nggak tahu sama persis atau enggak. Ini di 59 ribuan ya harganya. Produk serupa kita lihat. Nih, ini agak lumayan. Meskipun total sales count-nya memang di yang murah ya, 6.000 sampai 15.000, tapi kolamnya di sini paling banyak upload di 61.000 sampai 70.000. Dan ini yang nggak jauh-jauh amat sama total sales count yang termurah. Yang di recehan ini 80.000, total sales count-nya di 60 sampai 70.000 nih 61.000. Ya, nomor 2. Lumayan. Jadi saran saya cobain si masnya. Kalau memang produk ini sama dengan produk yang ini, mana ya? Nih, karena saya lihat gambarnya kayaknya sama. Nih, kayaknya sama ya, kayaknya ya, saya nggak tahu. Tuh, kayaknya sama. Ya mirip-mirip dikit lah, mirip-mirip dikit. Cobain, saran saya kalau memang sama dan berani, cobain masuk ke kolam yang ini. Caranya gimana? Upload baru aja. Jadi upload baru. Produk yang sama, fotonya bedain, mirip-miripin sama si ini nih. Mirip-miripin sama si yang 59.500 ini. Mirip-miripin, judulnya mirip-miripin, videonya juga mirip-miripin, supaya nanti masuk ke kolam yang di sini. Jadi harapannya ya bisa marginnya lebih tebal. Kalau ini mungkin di 33.000 mungkin katakanlah udah 2 kali HPP, kalau masuk ke kolam 50 ribuan kan lumayan, nambah 15 ribuan si pricingnya. Iya sih, harganya, marginnya jadi lebih tebal. Tapi jangan langsung ganti yang bestseller ya, saran saya, karena udah bagus. Saran saya upload ulang, mirip-miripin, kalau perlu ya plek ketiplek aja. Kalau perlu plek ketiplek sama yang ini, sama si produk yang ini, plek ketiplek agar nanti masuk ke produk serupanya si ini. Produk serupanya si kolam yang ini. Nah, cara ngecek ini gimana? Nah, teman-teman beli aja tool saya ini, harganya 200
12.000 insya Allah. 12.000 ini manfaat banget sih buat saya untuk R&D produk, untuk ngecek positioning, ngecek kolam mana yang terlaris. Nah hati-hati karena banyak terjadi, bukan banyak lah, beberapa kali terjadi jual pricing di agak tinggi tapi ternyata masuk kolam yang murah. Memang susah, berat, harus masuk ke kolam yang agak mahal. Ya biar, karena kan gini ya, orang yang belanja, ini logika saya aja ya, mungkin banget salah. Orang yang biasa belanja tas harga 1 juta gak mungkin ditargetin Shopee sama tas yang pouch yang harga 5 ribuan, gak mungkin, karena biasanya belinya branded gitu loh. Gak mungkin, berarti kolamnya kolam branded yang harga 1 jutaan. Tapi kalau yang beli begitu juga sebaliknya, yang biasa beli 5.000 perak, 10.000 perak, gak mungkin tiba-tiba dijejelin sama Shopee produk-produk yang harganya 1 juta, 2 juta, produk tas yang sama. Gak mungkin. Itu aja teman-teman, ternyata sampai 16 atau 17 menit video ini. Buat yang mau beli tools tadi cuma 200.000 doang, cek aja di ganirozaki.com, template Google Sheets. Di situ cek yang template yang Chrome extension produk serupa. Jadi bisa ngecek produk serupa, lalu bisa individual data gini, plus nah ini fitur yang keren sih menurut saya, bisa dapatkan tanggal rilis semua produk. Kalau saya klik, ini akan muncul tanggal rilis produk-produk di sini. Nah, jadi tiap produk ini akan muncul, oh ini uploadnya tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Pentingnya apa? Kalau kita nemu produk yang udah 1.000 terjual dan baru upload 1 bulan, sesuatu lagi trending, cepet-cepet bikin. Kalau ada kemampuan, cepet-cepet cari supplier. Kalau ada kemampuan. Alhamdulillah. Itu aja. Balik lagi, yang mau beli tools cek aja di ganirozaki.com di situ, dan yang mau di bedah toko juga cek website saya di ganirozaki.com. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.